Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfiana Puspita dengan NIM 66612301887. Oke, di video kali ini saya akan mereview salah satu artikel yang berjudul Implementasi Kebijakan RT/RW dalam Mewujudkan RTH Publik di Kota Tangerang Selatan, yang ditulis oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital kelas 4D. Oke, langsung mulai saja dari pendahuluan. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Tangerang Selatan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lahan. Yang menyebabkan menyusutnya ruang terbuka hijau. Padahal keberadaan ruang terbuka hijau ini sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan kota, baik dari fungsi ekologis, sosial, hingga estetika. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota harus menyediakan RTH paling sedikit 30% dari total luas wilayahnya, yang terdiri dari RTH publik ataupun private. Namun, dalam praktiknya, realisasi penyediaan RTH di Kota Tangerang Selatan ini masih jauh dari harapan, karena kebijakan rencana tata ruang wilayah yang seharusnya menjadi pedoman pembangunan belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan RT/RW dalam mewujudkan RTH publik di Kota Tangerang Selatan ini. Nah, penelitian ini tuh menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis juga dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang mencakup 6 aspek, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RT/RW dalam mewujudkan RTH publik di Kota Tangerang Selatan belum berjalan secara optimal. Beberapa aspek dinilai masih lemah, seperti standar dan sasaran kebijakan yang belum menjadi prioritas pembangunan, serta masih sulitnya pembebasan lahan karena harga tanah yang masih tinggi. Sumber daya yang tersedia dinilai cukup memadai, namun masih terdapat kendala dalam pemeliharaan dan pengawasan kawasan RTH. Karakter organisasi pelaksana juga belum optimal, ditandai dengan minimnya sanksi terhadap pelanggaran dan lemahnya penegakan regulasi. Meskipun begitu, komunikasi antar organisasi ini telah berjalan dengan baik melalui koordinasi antar instansi seperti Bapeda, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga menjadi tantangan karena ditemukan rendahnya disiplin dan minimnya perhatian terhadap pemeliharaan taman. Selain itu, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi juga belum sepenuhnya mendukung, terutama karena kurangnya dukungan dari elit politik dan belum dijadikannya RTH sebagai prioritas dalam penganggaran daerah. Nah, berdasarkan temuan penelitian, penulis ini merekomendasikan agar pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan regulasi yang lebih tegas terhadap pelanggaran di kawasan RTH, termasuk sanksi bagi para pihak yang merusak atau membangun secara ilegal. Selain itu, DLH juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya RTH, baik melalui media sosial ataupun tatap muka langsung. Pemerintah daerah juga diharapkan menetapkan RTH sebagai program prioritas dalam pembangunan kota, dengan alokasi anggaran yang memadai agar target pemenuhan RTH sesuai dengan perundang-undangan dapat tercapai secara maksimal di masa yang akan mendatang. Oke, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.